Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Andrianisari, mahasiswa Universitas Nusa Putra, Prodi Ilmu Hukum dari kelas HK20A. Dalam video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai konsep negara manakah yang akan menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak CSA Teddy Lesmana SHMH. Nah, untuk mengetahui konsep negara manakah yang menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami pengertian atau definisi dari konsep negara-negara yang ada di negara Indonesia ini. Walaupun secara umum dikenal dengan susunan konsep negara kesatuan dan konsep negara federal, akan tetapi pada masa-masa awal terbentuknya negara nasional ini juga susunan negara uni atau negara konfederal. Untuk yang pertama itu ada negara kesatuan. Salah satu tokoh ahli hukum yaitu C.F. Strong menjelaskan bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, kekuasaan apapun yang dimiliki distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintah pusat. Dan kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa adanya pembatasan yang diterapkan undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus pada bagian-bagian dari negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki satu kedaulatan, yaitu pada pemerintah pusat. Wilayah yang luas menyebabkan diadakan pembagian wilayah, di mana berbeda antara hubungan antara kekuasaan federal dengan negara bagian yang bersifat ketatanegaraan. Sedangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Hal tersebut berarti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan fungsi pemerintahan, di mana undang-undang menetapkan berbagai fungsi pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Pada negara kesatuan, selain kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi. Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah itu sendiri menurut Benyamin Hussein adalah wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan prakarsa sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan padanan pemerintahan daerah, yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk masyarakat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang secara formal terpisah dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu negara federal. Menurut C.F. Strong, negara federal adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan-tujuan bersama. Dalam negara federal, konsep yang dibangun adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dan dalam derajat tertentu, negara-negara yang bersepakat harus menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pemerintah federal untuk mengatur dan mengurus kewenangan bersama. Negara bagian dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dari negara federal. Negara federal berasal dari beberapa negara mandiri yang menyatukan diri untuk membentuk sebuah negara. Menurut C.F. Strong, syarat pembentukan negara federal adalah yang pertama yaitu adanya rasa kebangsaan di antara negara-negara yang membentuk federasi. Dan yang kedua adalah bahwa meskipun menginginkan persatuan, akan tetapi bagian-bagian yang membentuk federasi tidak menghendaki adanya kesatuan. Karena jika menghendaki kesatuan, maka mereka tidak akan membentuk negara federal, melainkan membentuk negara kesatuan. Dan yang ketiga yaitu ada negara konfederal. Salah satu tokoh hukum yaitu Jelinek membedakan antara negara konfederal dengan negara federal berdasarkan letak kedaulatannya.
Kalau pada negara federal, letak kedaulatannya itu terdapat pada keseluruhannya, sedangkan negara konfederal, kedaulatan ada pada negara-negara bagiannya. Pada negara federal, pemerintah pusat federal dapat menggunakan wewenangnya secara langsung terhadap setiap warga negara dalam negara-negara bagian, sedangkan dalam negara konfederal kewenangan tersebut tidak dimiliki. Setelah melihat dari beberapa penjelasan tadi dari berbagai negara-negara, di antara konsep negara federal dengan negara kesatuan, menurut saya konsep yang menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik adalah konsep negara kesatuan. Karena dalam negara kesatuan hanya fungsi pemerintahan eksekutif yang dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Berbeda halnya dengan negara federal, yang mana pemerintah daerah tidak berwenang untuk membentuk undang-undang dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif, ataupun kewenangan yang memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial. Itulah mengapa konsep negara kesatuan lebih menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Mungkin itulah pendapat saya mengenai materi kali ini. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.